Itulah sebabnya ada yang tidak mau ziarah kubur. Tidak mau ziarah kubur para wali. Janganlah kau mengira bahwa orang yang mati syahid itu mati. Nggak mati. Bal ahya'un 'inda rabbihim. Mereka itu hidup di sisi Tuhannya. Kenapa mesti pakai tawassul perantara? Langsung tuh minta doa sama Allah. Ya, langsung kamu kepelek pergi minta bantuan sama bupati. Puji syukur senantiasa kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi menjelang siang ini kita diberikan waktu, diberikan kesempatan, kesehatan untuk kembali memperingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tujuan Maulid ini bukan untuk Rasulullah. Tujuan Maulid ini adalah untuk kita yang memperingati Maulid itu. Maka jangan kita berkata kurama yaum maulid yaumi. Saya sudah maulid kemarin di Lotu. Saya sudah maulid kemarin di Kilo 5. Ya dah. Namanya kita butuh kepada Rasulullah, kebutuhan itu tidak ada batasnya. Di dunia saja kita sudah punya satu kapling. Milok dua paita dua kapling. Begitu juga di akhirat nanti semua orang ingin derajat yang tertinggi. Sebagaimana Rasulullah SAW selalu kita doakan, wa ba'ashul maqamam mahmudan allazi wa'atta. Ya Allah, berikanlah kedudukan yang paling mulia yang telah Engkau janjikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Maulid yang sama berbahagia, insyaallah saya akan membacakan kitab An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin. Kitab ini ditulis oleh Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, yang ingin menjelaskan beliau dalam suatu pasal fit tawassuli wal istighasati wasyaf'i bin nabi sallallahu alaihi wasallam wal auliya'i was salihin radhiyallahu anhum ajma'in. Pasal atau tentang masalah tawassul, meminta pertolongan, meminta syafaat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tawassul atau meminta berkah dengan asbab para wali, orang-orang saleh radhiyallahu anhum ajma'in. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Ulama mayoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa tawassul itu boleh, bahkan sunnah, dicontohkan oleh Rasulullah, para sahabat, dan para aulia, para sholihin. Tetapi tidak bisa dipungkiri, ada juga paham-paham yang lain yang anti tawassul. Itulah sebabnya ada yang tidak mau ziarah kubur. Tidak mau ziarah kubur para wali. Oleh karena itu ada juga orang yang tidak mau baca barzanji. Ada juga yang tidak mau yasinan malam Jumat. Ada juga yang tidak mau cium tangan para orang tua yang melahirkan kita, cium tangan guru yang telah membimbing mendidik kita. Dianggap itu tidak baik. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Apa itu tawassul? Allah jelaskan dalam Al-Qur'an. Qala Allahu azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wabtagu ilaihil wasilata. Dan carilah, tuntutlah al-wasilah, tangga-tangga atau jalan yang menyampaikan engkau kepada Tuhan. Jadi saya mau bertemu bupati. Bupati tidak kenal saya. Saya kenal bupati, tapi bupati tidak kenal saya. Saya kenal Jokowi, Jokowi tidak kenal saya. Jadi untuk bertemu Pak Presiden, Pak Bupati, saya butuh perantara. Apa ndak malah langsung? Bisa saja kita langsung, tapi mau wangi nai oh
Anda siapa? Malah dia langsung suruh Pak Bupati, tapi siapa ini? Anda tahu sendiri. Langsung bisa, tapi apakah Anda mampu mengungkapkan apa akad tamu? Tentu berbeda. Maka kita butuh wasilah. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Beliau menjelaskan wa ma'na tawassuli ay yas'alullah ta'ala bima yaqta'u anna lahu 'indallahi qadran wa martaban kal anbiya'i wal awliya. Yang dimaksud dengan tawassul adalah maknanya ayyas'alal abdu, seorang hamba meminta kepada Allah dengan nama, dengan asbab orang yang kita yakini dia dekat dengan Allah. Siapa itu? Para nabi, terutama Rasulullah. Kita yakini dekat dan dia punya kedudukan di sisi Allah. Para wali, para sholihin. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Wa fil adati man lahu 'inda syakhsi qadrun bihaisu annahu idza syaffa'a 'indahu qabila syafa'atan. Beliau menukil di sini bahwa sama halnya ada seseorang dekat sekali, dia bersahabat, sahabat karibnya. Ketika kita punya hajat, meskipun kita tidak kenal orang itu, tapi kita akrab dengan sahabat karibnya. Kalau sahabat karibnya bilang, Pak Imam, bantu dulu ini orangnya. Pak Imam tidak kenal orang ini, tapi Pak Imam kenal saya. Tapi Pak Imam, bantu dulu, antar dulu misun di jalan poros. Iya. Kenapa Pak Imam kenal saya? Kita ini pendosa, ahli maksiat, banyak kelalaian tak, ibadah tak, ya bisa dihitung jari. Mas sembahyang itu dilupanya daripada ingatnya. Kita bersedekah lebih banyak tidak ikhlasnya daripada ikhlasnya. Kita sholat begitu juga lebih banyak lupanya daripada khusyuknya. Maka kita butuh al-wasilah, orang yang dekat di sisi Allah yang menyambungkan kita kepadanya. Maka saya kasih contoh, beliau di sini menukil contohnya bahwa Nabi Adam alaihissalam, hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma iktarafa Adam alaihissalam al-khati'ata, ketika Nabi Adam melakukan kesalahan, dia berkata, ya Rabbi as'aluka bihaqqi Muhammadin lima ghafarta li. Ya Allah, dengan hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka berilah ampunan kepadaku. Nasabak barakana Muhammad ekuang ada pangat todi asalau. Ini Nabi Adam, dia bertawassul menyebut namanya Muhammad. Maka Allah bertanya, apa kata Allah? Faqala Allah ya Adamu wa kaifa arafta Muhammadan? Adam, bagaimana engkau bisa kenal Muhammad? Muhammad kan belum ada. Apa nama lu sayang sama Muhammad? Allah berkata, Nabi Adam berkata, ya Rabbi, li'annaka lamma khalaqtani biyadika wa nafakhta fi min ruhika. Ketika engkau menciptakan aku dan engkau tiupkan ruh ke dalam diriku, rafa'tu ra'si, aku angkat kepalaku melihat ke atas langit, bara'aitu ala kawaimil arsy maktuban. Saya lihat ada tulisan di kaki arsy. Apa tulisannya? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika aku mengangkat pandanganku ke langit, aku lihat tulisan itu. Maka araftu annaka lam tudib ila ismika illa ahabbal khalqi ilaika. Maka pada saat itulah aku mengenal Muhammad, bahwa dia bukan orang biasa.
Tidak mungkin engkau menyandingkan namamu dengan nama kecuali orang yang paling engkau cintai. Kemudian riwayat yang lain, bagaimana bertawassul dengan makamnya Rasulullah. Maksudnya Rasulullah sudah meninggal dunia. Rawa Malikun, Imam Malik atau Malik bin Anas, qala asaban nas waqatun fi zamani Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Di zamannya Umar bin Khattab terjadi kemarau panjang. Kemarau panjang. Faja'a rajulun ila qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang lelaki, tidak disebutkan namanya, dia datang ke kuburannya Rasulullah. Dia datang ke kuburannya Rasulullah, dia berdoa. Faqala ya Rasulullah, istasqillaha li ummatika fa innahum qad halaku. Dia memanggil, wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah supaya diturunkan hujan, karena kalau tidak mati semua umatmu ini, binasa di umatmu, mati kelaparan dan kehausan. Maka mintalah kepada Allah, wahai Muhammad, supaya Allah menurunkan hujan. Padahal Rasulullah sudah meninggal. Fa'atahu Rasulullah SAW fil manam. Orang yang datang menziarah kuburnya itu, ketika dia pulang, dia tidur, dia berjumpa Rasulullah dalam mimpinya. Maka Rasulullah berkata dalam mimpi orang itu, "I'ti Umar fa akrihu minnis salam." Wahai umatku, pergilah engkau temui Umar bin Khattab, karena dia khalifah pada saat itu. Sampaikan salamku kepadanya. Wa akhbirhu innahum musquna. Sampaikan kepadanya, insyaallah akan turun hujan. Wa kullahu alaika bil kaisi al kais. Fa baka Umar radhiyallahu ma'alu illa ma ajaztu. Maka ketika mendengar mimpi yang diceritakan orang tersebut, maka Umar Ibn Khattab pun menangis, karena Rasulullah mengirimkan salam kepada Umar bin Khattab. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Riwayat yang lain bagaimana tawassul itu, riwayat daripada Abil Jauza, kahata ahlul Madinati kahtan syadida. Di lain waktu terjadi lagi kemarau panjang di Madinah. Fasyakau ila Aisyah radhiyallahu anha. Ini ibu-ibu, dia pergi menghadap kepada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah kan istrinya Rasulullah. Faqalat fanzuru kabran Nabi sallallahu alaihi wasallam faj'alu minhu kawiyya ila samai hatta la yakunu bainahu wa bainas samai saqqun. Aisyah berkata, pergilah engkau ke kuburannya Rasulullah, jangan ada yang menutupi kuburannya Rasulullah sampai ke langit. Kuburannya Rasulullah pada saat itu kan dalam kamarnya Aisyah. Waktunya awal meninggalnya Rasulullah dikubur di kamarnya Aisyah. Tentu dia dibawa naungan atap. Pada saat kemarau, tidak turun-turun hujan di Madinah, Aisyah berkata, pergilah engkau ke kuburannya Rasulullah hatta la yakunu bainahu wa bainas sama'i saqqun. Jangan ada yang menutupi antara kuburannya Nabi dengan langit. Artinya lo saidai, palo saidai, kasih tembus ke langit. Fama taru hatta ballal ashbu wa saminatil iblu. Maka setelah itu turunlah hujan, rerumputan mulai tumbuh dan ternak pun mulai sehat kembali. Ini tawassul. Tawassul dengan Rasulullah, padahal Rasulullah sudah meninggal. Apa namun secara iman lapeo Pak? Tomate mau iman lapeo. Kenapa kau secara kuburannya Syekh Yusuf Al-Makassari, kan orang sudah meninggal itu.
Di dalam Al-Quran nyata, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kau mengira bahwa orang yang mati syahid itu mati. Nggak mati. Bal ahya'un 'inda rabbihim. Mereka itu hidup di sisi Tuhannya. Bahkan mereka mendapatkan rezeki, kenikmatan-kenikmatan di alam barzakh. Ulama meyakini bahwa para wali yang meninggal dunia secara pandangan mata kita, kalau dia wali yang rajin beribadah, dia tetap rajin beribadah. Kalau dia wali yang suka menolong orang, maka dia tetap menolong orang. Wali yang suka mengajar umat, dia juga tetap mengajari umat. Makanya tradisi pesantren itu mak baca kita tahu kiringan Fatihah. Ini kiringan Fatihah pengarangnya. Seolah-olah dia yang mengajar kita, dan seperti itulah keadaannya. Sering sekali dibaca dia kita apa dia batuan ya? Apa makna yang terkandung dalam kata-katanya ini? Maksumatamu Fatihah insyaallah. Nabuai pun Allah Ta'ala pemahamannya. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, sebagai kesimpulannya bahwa kalau ada tetangga kita yang tidak setuju dengan ziarah kubur, membaca-baca, tawassul, ziarah kepada ulama, kenapa mesti pakai tawassul perantara? Langsung ke minta doa sama Allah. Ya, langsung kamu kepelek pergi minta bantuan sama bupati. Tapi bupati ini mesti lara tiga mau dipalpong. Kasih, kalau tidak maraka itu ya marah terus itu. Kata anda namanya kan? Ngapain? Coba Pak Imam cari orang yang dekatnya bupati menghadap. Tapi malah dibantu di palpong mesti lara tiga. Ya nantilah kita programkan. Akan begitu jawabannya. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, itulah pentingnya kita bertawassul. Maka kenapa orang ke Makkah menunaikan haji, menunaikan umrah? Dia ada namanya salat arba'in. 40 hari, 40 kali dia salat berjamaah di Makkah, Masjidil Haram. Dia juga harus salat arba'in di Masjid Nabawi. Apa nak kata dia? Masjid? Bukan. Tapi sang pemilik makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat makamnya Rasulullah ilalangi Masjidna Nabawi. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, jadi jangan ada keraguan sama sekali untuk bertawassul. Tawassul itu ada dua, ada tawassul karena itu tadi atas nama Rasulullah, orang-orang saleh, para waliullah. Ada juga namanya tawassul dengan amal. Mengapa tano simata salawat tahu barakah salawat puang beri kesembuhan. Barakah salawat ya Allah lancarkan rezekinya. Barakah yasin ya Allah. Itu namanya bertawassul dengan amal. Maka orang-orang dulu kalau mak japi-japi apa nasanga? Barakah la ilaha illallah, barakah salawat kun fayakun. Ia mau sangat tawassul dengan kalimat la ilaha illallah, dia bertawassul dengan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup apa yang sempat saya sampaikan, mudah-mudahan bisa menjadi renungan bagi kita. Kalau ada benarnya itu datang dari Allah, kalau ada kekurangannya, kesalahannya itu datang dari kebaikan saya. Minallahil musta'an wa ilaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.